welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Wulandari. So guys, karena minggu kemarin aku udah open Q&A di YouTube dan juga Instastory Instagram aku. Dan di video kali ini aku udah pilih beberapa pertanyaan, ada sekitar 6 pertanyaan. Jadi untuk yang dari video Q&A kemarin aku udah pilih 5 pertanyaan, dan dari Instastory Instagram aku udah pilih 1 pertanyaan. Jadi total ada 6 pertanyaan yang akan aku jawab dan aku bahas di video kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di subscribe dulu. Oke, sebelum kita masuk pertanyaan yang pertama di sini, mohon maaf banget ya kalau suara aku masih agak-agak serak dan juga bindeng, emang karena kondisi kesehatan aku yang benar-benar belum pulih banget. Jadi untuk suara emang ini masih sedikit serak dan juga bindeng. Jadi mohon maaf kalau suaraku di video kali ini masih bindeng dan juga serak. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada dari Tiara Fadila 4398 yang nanya, sharing tips ngonten sampai bertahun-tahun dong Kak. Jadi untuk tips ngonten bertahun-tahun itu udah pasti kuncinya yang pertama adalah konsisten, dan yang kedua adalah kalian juga harus niat. Jadi kalau udah konsisten tapi masih suka males-malesan, ya sama aja bohong sih. Nah, kalau misalkan untuk referensi konten, kalian bisa sih cari-cari di YouTube dan juga TikTok, itu juga bisa sih, karena kadang ada beberapa konten yang aku temuin dari TikTok. Nah, itu akhirnya aku bikin referensi untuk konten di channel YouTube aku ini. Next, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ini ada dari Nana Anindia 9027 yang nanya, suka jenuh gak sih Kak selama jadi nyumam? Nah, ini untuk pertanyaannya bener-bener menarik banget ya, karena ini adalah pengalaman aku ketika jadi nyumam. Dan kalau ditanya jenuh atau enggak, udah pasti ini bener-bener jenuh banget. Apalagi waktu awal-awal masa lahiran atau masa nifas, ini kan kita ada masa pemulihan kesehatan. Jadi emang itu separuh waktu kita bener-bener cuma di rumah aja. Jadi kayak bosan banget ya, karena kegiatan kita 1 kali 24 jam itu cuma di rumah aja. Beda kayak waktu sebelum nikah, mau pergi tinggal pergi aja, ataupun hamil ini juga aku masih sempet kalau mau keluar ya tinggal keluar aja, asalkan sama suami ataupun sama orang tua kita bisa bebas keluar. Tapi setelah jadi nyumam ini, karena kita juga menjadi orang tua baru, kita ada tanggung jawab yaitu anak. Jadi kondisinya emang kita kegiatannya hampir 120 kali 4 jam itu hanya di rumah aja. Jadi kalau dibilang jenuh ya udah pasti jenuh. Cuma alhamdulillahnya di sini aku punya suami kayak Mas yang benar-benar pengertian banget sama kondisi istrinya. Kalau misalkan keseringan atau kelamaan di rumah itu pasti jenuh. Jadi dia kalau libur kerja atau baru pulang kerja nih, misalkan baru pulang kerja dan itu dia nggak terlalu sore pulangnya, jadi dia pasti ngajakin aku sama Dede untuk jalan-jalan muter komplek. Walaupun untuk sekedar jajan aja itu udah bikin aku seneng ya, karena kan ya setidaknya kita keluar dari rumah dan jalan-jalan gitu. Nah, kalau lagi libur kerja itu udah pasti dia juga ngajakin aku dan Dede untuk jalan-jalan keluar nge-mall, walaupun cuma sekedar makan bakso di luar itu udah happy banget. Karena kan emang kita para nyumam itu kayak agak jenuh gitu ya, kegiatannya cuma di rumah aja. Jadi kalau ketika diajak keluar itu udah happy banget. Nah, di sini beda ya ceritanya kalau untuk nyumam yang masih bekerja setelah melahirkan atau setelah selesai cuti melahirkannya selesai, mereka lanjut lagi bekerja. Karena kan setelah itu mereka ada kegiatan dan juga aktivitas di luar rumah. Beda dengan aku yang kondisinya untuk pekerjaan atau konten itu kan tetap di rumah. Jadi ya kegiatannya bener-bener cuma di rumah aja. Nah, di sini beruntunglah kalian yang para nyumam yang full 1 kali 24 jam yang hanya di rumah aja, punya suami yang kayak Mas ini yang benar-benar pengertian sama istrinya. Kalau di rumah aja tuh bosan, jadi ya suka atau sesekali sering ngajak istrinya untuk jalan-jalan keluar. Pertanyaan yang ketiga ini ada dari Yuyun Komalasari 3014 yang nanya, oh di sini nggak mau nanya, cuma mau ngasih saran aja Kak, bikin konten review tempat-tempat makan yang rekomen di Tangerang dong Kak. Aku suka banget nonton daily vlog Kakak, ada staycation sama belanja bulanan di Tangerang.
kurang review tempat makan yang rekomend di Tangerang, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, jadi untuk konten review tempat-tempat makanan yang ada di Tangerang ini emang sebenarnya dari awal aku nikah sebenarnya udah kepikiran untuk bikin konten ini. Cuma akunya yang masih kayak kurang pede untuk ngonten kayak gini tuh di tempat umum. Bisa kalian perhatiin itu kalau aku lagi bikin vlog belanja bulanan, aku lebih sering pakai masker. Ada juga sih sebenarnya nggak pakai masker, tapi pasti lebih sering pakai masker karena di situ aku tuh kayak nggak pede aja gitu loh di tempat umum. Terus aku megang HP kayak gini, terus aku sambil ngomong sendiri, itu kan pasti akan diliatin sama orang. Jadi di situ aku masih kurang pede, makanya kalau belanja bulanan aku pasti lebih sering pakai masker, walaupun tetap ada yang vlog aku yang nggak pakai masker juga pas lagi belanja bulanan. Nah, untuk tempat makanan ini sebenarnya emang udah kepikiran banget, tapi ya itu karena akunya masih belum pede ya untuk ngomong di tempat umum kayak gitu. Dan sebenarnya mau aku niatin nih sekarang ini, dan insya Allah akan aku mulai paling cepet bulan depan deh ya, insya Allah. Bulan depan aku udah mulai ngonten untuk review tempat makanan yang ada di Tangerang. Aku mulai belajar untuk percaya diri karena ini emang aku mau sharing sama teman-teman, siapa tahu apa yang aku sharing ke teman-teman ini, tempat makanan ini juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari referensi tempat makan yang rekomend di Tangerang. Nah, doain aja semoga aku bisa makin percaya diri untuk ngonten di tempat-tempat umum ya. Next kita lanjut pertanyaan yang keempat. Ini ada dari Karina Maulida 7704 yang nanya, spill toko perlengkapan bayi langganan kakak di daerah Tangerang dong, Kak. Nah, ini untuk toko perlengkapan bayi atau baby store yang ada di Tangerang, dan langganan aku sebenarnya udah pernah aku sharing ya ke kalian, pernah aku juga bikin vlognya. Udah pasti tahu dong ya kalau kalian sering nonton video aku. Itu adalah Asoka Baby Store Poris. Nah, cuma kebetulan karena yang kondisinya itu untuk di lantai atas ya, Asoka Baby Store yang ada di Poris ini. Untuk lantai atasnya atau lantai 2-nya itu belakangan ini bikin aku kurang nyaman karena kondisinya yang panas banget. Jadi apalagi kalau belanjanya bawa sama baby itu bener-bener gak nyaman banget kita belanjanya karena pasti bakal panas banget. Jadi untuk sementara ini aku kalau belanja perlengkapan baby itu tetap di Asoka, cuma aku cabang yang di Daan Mogot. Itu deket sama mall Daan Mogot yang pernah aku juga bikin vlognya ya, belanja bulanan. Bukan belanja bulanan, itu aku belanja perlengkapan parcel di mall Daan Mogot itu. Nah, di situ deket situ ada Asoka Baby Store juga cabangnya. Nah, kalau di situ itu kondisinya bener-bener nyaman banget, mau di lantai atas ataupun bawah itu nyaman ya, dia tetap dingin. Jadi kita mau belanja bawa baby pun itu bener-bener nyaman banget. Jadi untuk sementara ini aku kalau belanja perlengkapan baby store itu ada di Asoka Daan Mogot. Next kita lanjut pertanyaan yang kelima, atau ini adalah pertanyaan yang terakhir yang aku pilih dari video open Q&A minggu lalu. Jadi untuk yang dari YouTube ini aku hanya pilih 5 pertanyaan. Nanti selanjutnya masih ada 1 pertanyaan lagi yang udah aku pilih dari story Instagram aku. Oke, kita lanjut. Di sini ada dari Daniar Amelia 3697 yang nanya, kira-kira HP apa ya, Kak, yang bagus untuk konten, yang rate harga kisaran 1 sampai 2 juta dan 5 sampai 6 juta. Soalnya lagi nyari HP yang bagus untuk konten di kisaran harga itu, Kak. Oke, jadi untuk HP yang rekomend di kisaran harga 1 sampai 2 juta itu adalah, kalau rekomendasi dari aku ya, itu adalah Xiaomi Redmi Note 7 atau HP yang lagi aku pakai sekarang ini untuk konten. Itu harganya paling sekarang udah 1 jutaan kali ya, karena untuk barang barunya emang udah nggak ada, karena ini kan barang agak lama ya Xiaomi Redmi Note 7 ini. Tapi kalaupun aku bandingin sama generasi di atas-atasnya kayak Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 9, 10 itu tetap
kualitas videonya masih menang Xiaomi Redmi Note 9 ini. Itu untuk kualitas video ya, beda lagi untuk sama kualitas kameranya. Nah, jadi kalau menurut aku HP yang rekomend di harga 1-2 jutaan ya, yang bagus untuk konten itu adalah Xiaomi Redmi Note 7. Cuma emang udah agak susah sih ngedapetin barangnya. Next kita lanjut untuk HP kisaran 5-6 juta. Jadi ini sebenarnya baru belakangan kemarin aku tuh kayak sharing sama kakak aku yang ngerti soal gadget, karena kan aku emang lagi ada rencana mau ganti handphone untuk konten. Nah, di situ aku nanya kira-kira HP apa yang rekomen untuk di harga 5-7 juta. Jadi sebelum nanya sama kakakku, aku sebenarnya udah punya pilihan sendiri, itu adalah Poco F5. Nah, itu untuk kameranya juga udah lumayan banget ya, lumayan banget, kameranya bagus, terus dia juga nggak cepet panas, hemat baterai, nggak cepet habis baterainya. Jadi untuk pilihan aku sebenarnya kemarin udah punya pilihan sendiri, itu adalah Poco F5. Nah, cuma kemarin setelah sharing-sharing sama kakak aku, ternyata dia tuh ngasih tahu kalau ternyata Xiaomi ini baru ngeluarin tipe HP barunya, yaitu Xiaomi 13T ya kalau nggak salah. Jadi ini adalah salah satu HP terbaiknya Xiaomi, karena kameranya adalah dia kayak kerjasama sama Leica gitu, salah satu merek kamera terbaik untuk dunia fotografi. Kalian bisa searching atau googling ya untuk kamera Leica ini sendiri. Dan setelah aku lihat reviewnya dan hasil kameranya, ini emang bener-bener bagus banget untuk hasil kamera, dan juga videonya ini bagus banget. Cuma minusnya untuk Xiaomi 13T ini, setelah aku nonton review, itu dia adalah kekurangannya, dia cepat panas, dan kalau dibandingin sama Poco F5 dia lebih boros ya baterainya. Kemudian kakakku juga ngasih referensi satu lagi, itu adalah Vivo V29. Nah, untuk Xiaomi 13T dan Vivo V29 ini harganya dia sama-sama di kisaran harga 6,5 jutaan ya kalau nggak salah. Pokoknya sama, mereka kisaran harga 6,5 juta. Dan untuk Vivo V29 ini untuk desain bener-bener cantik dan mewah banget. Tapi kalau dibandingin dengan kameranya Xiaomi 13T, udah pasti untuk kamera menang Xiaomi 13T. Jadi untuk pilihannya ya tergantung kalian. Kalau emang butuhnya untuk konten, itu yang terbaik adalah kameranya Xiaomi 13T. Tapi kalau kalian suka yang awet, nggak gampang panas, itu ada Poco F5. Dan kalau kalian cari yang desainnya cantik dan mewah, itu ada Vivo V29. Pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan yang aku pilih dari story Instagram aku. Ini ada dari Archira Kanaya yang nanya, Kak, kalau boleh tahu imunisasi anaknya di mana? Soalnya lagi cari DSA yang rekomen di Tangerang. Jadi untuk imunisasi Dede Andin itu aku ada di Rumah Sakit Mayapada dengan Dokter Marlin Cecilia. Nah, jadi kenapa aku sama Dokter Marlin ini, karena kebetulan waktu lahiran di Rumah Sakit Mayapada kemarin, dokter anaknya Dede itu adalah Dokter Marlin Cecilia ini. Jadi selanjutnya untuk kontrol dan juga imunisasi itu Dede sama Dokter Marlin Cecilia ini. Nah, kalau kalian tanya untuk dokter spesialis anak yang rekomend di daerah Tangerang, sebenarnya pasti Dokter Aditya Suryansyah ini udah terkenal banget ya Pak, bagusnya di Tangerang. Cuma sayangnya ini karena lokasinya yang benar-benar jauh banget dari rumah aku, karena Dokter Aditya ini ada di daerah Rumah Sakit Buah Hati Ciputat dan juga Rumah Sakit Buah Hati Pamulang. Ini jauh banget dari rumah aku, jadi kayak nggak memungkinkan banget untuk imunisasi atau kontrol Dede sama Dokter Aditya. Jadi untuk imunisasi dan juga kontrol Dede Andin tetap lanjut sama Dokter Marlin Cecilia. Oke, sekian dulu ya guys video Q&A aku kali ini. Makasih banget untuk kalian yang kemarin udah nanya dan juga nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!